Ada sekarang Sekarang suaranya? ada. Sekarang ada. Ya, Lona, saya lupa ingat. Benar ini Lona yang dari Padang, orang Minang, dari Muslim tapi masuk Kristen? Bukan, Bang Edi. Saya dari Jawa Barat. Itu suara apa itu? Musik-musik apa? Om Malik, tolong. Tolong. Oh, beda ini, oke. Gimana Lona? Beda. Lona Saya yang Muslim. Krisis. Krisis maksudnya? Kristen Islam. Kristen Islam. Gara-gara sering nonton di TV yang Islam ke Kristenan. Tapi di KTP apa, Lona? Kalau di KTP saya masih Muslim. Di KTP masih Muslim, tetapi iya. Ya, mempelajari Islam juga, Kristen juga, maksudnya belajar dua-duanya gitu Bang Edis. Belajar dua-duanya. Coba, tapi orang-orang pengen dites nih. Iya. Kalau nggak dites dulu nanti cuma ngaku-ngaku gitu. Coba, kalau Anda benar-benar di KTP seorang muslimah, coba bacakan kepada kami satu surat di dalam Al-Quran. Ya udah, mau yang pendek aja ya. Serah, pendek boleh, panjang boleh, silakan. Kalau panjang nanti kelamaan. Silakan, yang pendek nggak apa-apa. Udah surat apa ya? Terserah apa aja. Ya udah Bang Edis aja deh. Surat apa? Ya coba surat ayat kursi. Oh iya, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lupa Bang Edis. Oke, ini udah sah, ini muslimah. Ya, sudah tahu, muslimah ini. Ya. Jadi apa yang membuat Anda ini meragukan agama Islam sebenarnya, Lola? Coba yuk, serius yuk. Apa yang bikin Anda Iya kan udah pernah dibahas juga ya tentang hadis-hadis itu loh. Tentang hadis-hadis. Oh iya, saya kemarin masuk ke live-nya Pak Cakra itu katanya ada info, nggak tahu betul atau enggak ya. Katanya ada 90 hadis atau apa yang nggak salah yang mau dihapuskan itu loh. Mau dihapus sama umat Islam? Hadis. Iya, katanya sama anaknya Raja Salman atau siapa ya, saya lupa itu. Bukan cuma 90. Sekarang saja banyak hadis yang ada di dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim itu sudah sama orang Islam nggak dipercaya. Bukan cuma 90. Iya, saya pun. Pokoknya kalau hadis yang bikin bangkrut, hadis yang bikin merugikan, ya umat Muslim bilang itu doib. Gitu. Oh iya, saya ada yang mau ditanyakan ini Bang Edis. Apa itu? Silakan. Pertanyaan Anda apa? Tadi kan maksudnya tadi kan kata Bang Edis katanya muslim yang bisa dibilang muslim yang cerdas lah ya. Ya nggak apa-apa lah, saya muslim awam, saya juga kan perlu tahu, perlu belajar juga. Ini katanya yang apa ya? Yang disembelih kan menurut kami itu kan kalau nggak salah Ismail ya. Di dalam Quran nggak ada. Iya, kalau yang disembelih itu kan menurut di kami itu kan Ismail. Sedangkan nggak ada. Menurut Al-Quran bukan Ismail. Terus saya dengar juga Ishak. Maksudnya gimana itu, saya nggak paham. Antara sesama umat Muslim pun itu berbeda pendapat. Karena saking jelasnya Al-Quran itu loh. Kalau menurut tafsir-tafsir dikatakan ada sahabat yang mengatakan itu adalah Ishak. Ada sahabat yang mengatakan itu Ismail. Begitu. Jadi beda satu sama lain, nggak sama. Dan kebanyakan para sahabat itu
mengatakan itu adalah Ishak. Iya, kalau di kita Ismail. Ismail itu nggak itu orang-orang Islam belakangan saja. Emangnya Bang Edi sebelum Islam Kristen dulu ya? Ya jelas lah, Islam kan baru datang kemarin sore. Iya. Gini saja, kenapa Anda lama-lama atau menunda-nunda untuk meninggalkan agama Islam? Kapan Anda nih positif? Kapan Anda benar-benar yakin untuk meninggalkan agama Islam? Gimana ya Bang Edis? Kan udah saya bilang kan, saya mau nyari tahu dua-duanya dulu. Mau nyari tahu dua-duanya dulu. Iya, kalau bisa sih bukan saran apa ya yang lebih bagus bahasanya. Bang Edis buka itu aja, buka kayak ini kan diskusi Islam Kristen. Nah, Bang Edis buka kayak edukasi buat kita gitu yang ya awam gitu. Ya ini edukasi, makanya apa ya gerangan yang membuat Anda lambat untuk meninggalkan agama Islam? Padahal dalil-dalil yang sudah saya bicarakan di sini itu bagi orang yang cerdas itu adalah satu hal yang jelas dan terang benderang yang menjadi dasar untuk tidak mungkin percaya lagi dengan agama Islam. Kan sudah saya pernah membahas hadis nggak masalah Muhammad menyuruh orang dalam tanda kutip berbuat mesum. Iya. Misalnya ada, makasih Bang Ceki, Kak Ceki. Nih, misalnya Muhammad menyuruh perempuan menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Itu sebenarnya udah jelas, itu alasan yang sudah jelas terang benderang untuk tidak mungkin lagi percaya sama Muhammad. Coba di mana kurang jelasnya coba itu Lona? Iya sebenarnya udah jelas sih itu. Udah jelas itu, udah nggak perlu lagi kita berdebat sebenarnya. Orang seperti itu tidak mungkin lagi, setiap orang waras tidak mungkin lagi mengikuti yang seperti itu. Bayangin Lona bayangin ya. Kamu punya suami. Lalu di rumah kamu ada saya. Terus kamu bilang sama Muhammad, wahai Muhammad, suami saya cemburu nih gara-gara ada Edis di rumah. Terus Muhammad bilang begini, susui di situ biar suamimu tidak cemburu. Hadisnya narasi seperti itu. Disuruh perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa. Padahal laki-laki itu sudah dewasa dan sudah berjanggut. Perempuan itu pun keheranan dia. Wahai Rasulullah, bagaimana saya susui dia? Dia itu sudah dewasa. Muhammad tertawa dan berkata, saya tahu dia sudah dewasa. Lalu perempuan itu setelah menyusui laki-laki itu besoknya lapor. Wahai Rasulullah, setelah saya susui laki-laki itu, suami saya tidak cemburu lagi. Ajaran macam apa ini? Ya makin hancur kalau ajaran macam apa itu? Itu sudah jelas itu. Tidak mungkin seseorang yang waras akan mengikuti Muhammad. Coba datang dan bantah omongan saya. Bisa tidak? Tidak bisa. Coba yang marah-marah, yang mengatakan ini orang menista. Sebelum kau ngomong menista, datang kemari. Sebentar sambil saya bagusin ini. Ya. Close the door, please.
Sorry. Tadi saya perbaiki yang di YouTube tadi. Sorry. Iya, gimana coba? Bagaimana kamu masih berlama-lama untuk percaya sama agama Islam, Lona? Setelah saya tunjukkan hal yang gampang dan jelas begitu. Proses deh Bang Edis. Ya, saya rasa itu sudah jelas bagaimana itu butuh proses lagi. Tapi ya memang begitu teman-teman. Seseorang kalau sudah dia udah dari kecil udah Islam, udah dibilang kalau Islam itu agama yang benar, Muhammad tuh Nabi, Rasul, suri toladan, ya memang agak berat. Walaupun kita udah tunjukin yang jelas-jelas. Kalau saya sih sekarang meragukan itu. Meragukan lah ya, meragukan. Iya. Tapi coba kita undang satu ustadz lah coba ya. Biar nanti dibilang jangan beraninya sama orang-orang awam. Coba, saya kasih naik satu ustadz. Coba kita kasih naik ada, sabar ya. Di sini tidak ada saya lihat muslimnya, saya lihat. Coba kita kasih naik Rusnawati nih. Tapi sayang dia belum bisa menyalakan kamera. Sebentar. Ini Adam ini muslim atau apa coba ya. Coba kita kasih naik Adam. Oh juga dia belum bisa menyalakan kamera nih Adam nih. Sorry saya turunkan lagi ya. Saya ingin mengundang satu orang muslim, Lona, untuk mengkonfirmasi ya. Bentar. Sering-sering sama Pak Cakra itu Bang Edis. Orangnya enak itu. Iya, orangnya lembut. Pernah juga sih saya ngobrol dengan dia. Adem aja dengarnya gitu. Coba ya, saya naikkan dulu satu orang muslim. Sabar. Nah ini Irma nih. Nah ini sama ini Irma nih. Masuk nih Irma TV. Namanya sekarang jadi Irma TV. Jangan-jangan ini Irma TV KW nih. Karena dia bilang katanya banyak akun Irma tapi palsu. Berarti akun palsu itu. Sebentar ya. Bentar. Coba kita kasih naik Syaiful Bahtiar. Nah ini bisa menyalakan kamera dia. Ya silakan Syaiful. Halo Syaiful. Nah nggak berani bicara. Karena memang benar Lona. Nggak ada muslim yang ustadz nggak ada yang berani bahas itu. Karena memang beneran ada begitu loh. Bagaimana kamu masih mempertahankan lagi? Enggak sih, saya nggak pertahanin. Lebih tepatnya apa ya? Bingung juga. Pokoknya intinya belajar dua-duanya gitu. Lebih baik Anda tinggalkan dulu agama Islam. Setelah Anda tinggalkan agama Islam, baru nanti Anda akan bisa berpikir cemerlang. Kalau Anda masih percaya agama Islam, ya kapan Anda mau berpikir cemerlang? Buktinya ustadz saya naikin sini nggak ada berani. Diam semua, mereka nggak berani. Coba mana ada ustadz naik ke sini, coba yang nonton di bawah. Coba ajukan permintaan naik. Saya beritahu kepada kalian bahwa memang ada ajaran seperti itu dalam agama Islam. Pertama tinggalkan dulu agama Islam Lona. Baru Anda bisa berpikir secara lebih leluasa. Ajam kabur si Ajam. Gak berani kalau bahas ini.
Ini GPS nih Muslim atau bukan? Coba sebentar ya. Nama-namanya ini banyak nggak asli sih teman-teman. Saya agak males kalau naikin orang nggak pakai nama asli nih. Coba kita kasih naik dulu GPS nih ya. GPS nih Muslim atau ya GPS. Shalom Bang Edis. Kristen. Baik, saya turunkan dulu ya. Ya, Bang. Mohon maaf ya teman-teman ya. Kita undang yang Muslim supaya yang Muslim ini coba bisa nggak dia menerangkan atau membela di hadapan ini seorang muslimah yang ingin meninggalkan agama Islam. Coba Brida. Ya Brida, selamat malam. Selamat siang. Siang Bang. Ya silakan nyalakan kamera Brida. Muslim. Muslim Bang, kan ya, pernah silakan. Di sini. Lupa. Nggak pernah di sini. Kapan di sini? Ya baguslah kalau nggak tahu. Oh, ini saya masih ingat ini, masih ingat Brida. Oke. Sebentar, Brida Muslim tapi sudah meninggalkan agama Islam kan? Sudah berproses sekarang saya katekumen. Tuh, coba tuh Lona, kapan tuh? Ini ada juga nih sesama perempuan, lebih enak kalian ngobrol. Sebenarnya Mbak juga kan bisa merasakan bagaimana waktu Mbak berada di agama Islam, dari lingkungan, dari mendengar para ustadz kalau berceramah, kira-kira isinya membuat Anda menjadi negative vibes apa positive vibes. Nah, dari situ kebanyakan saya malah merasa mendapatkan negative vibes. Itu satu, dua, banyak lagi hal-hal yang disembunyikan yang tidak dibicarakan oleh ustadz di depan jemaahnya, dan pelan-pelan sekarang sudah terbuka di semua sosial media bagaimana agama Islam itu yang sebenar-benarnya, yang indah-indahnya sajalah yang di depan umum, di depan jemaah. Nggak mungkin mereka akan membuka itu karena mereka akan tahu lah kalau seandainya dibuka ya berbahaya. Itu menurut saya tidak memaksa. Kalau saya berpindah penuh dengan keyakinan saya memutuskan untuk pindah, itu berarti keputusan saya sudah banyak sekali saya pertimbangkan. Tapi kalau Mbak mau belajar dulu ya tidak masalah sih, ya susah juga Bang kalau memaksa orang nanti kita jadi jelek. Seolah-olah kita memberikan pengaruh yang pengaruh yang negatif juga. Gini, saya cuma merasa agak heran saja kenapa sudah saya berikan contoh yang terang dan jelas, tapi Lona masih juga ini. Iya, apalagi saya mendengar beberapa ustaz sudah bicara tentang apa itu pesta seks apa itu. Saya mendengar itu. Walaupun memang ada rasanya alangkah indahnya surga, kebayang aku di sana ada pesta seks. Iya, saya risih juga dengar itu. Saya risih banget. Tapi itu memang ajaran Islam dan itu ada dasarnya dalam Al-Qur'an loh. Jangan salah. Ada bahwa pahala hadiah bagi orang-orang bertakwa itu perempuan-perempuan dengan susu yang besar. Bagaimana kamu mau mengimani Tuhan macam itu? Bukan itu Bang Edis, bukan itu. Oh, ada ayatnya. Quran surat An-Naba ayat yang ke-33. Iya. Tapi esnya itu, susunya itu enggak diituin, gadis montok. Harus bersusu besar. Gadis montok yang sebaya. Montok apa artinya montok? Iya itu tuh, nggak usah dijelasin juga, malu. Iya, namanya montok ya berarti susunya besar. Bagaimana? Kita jangan munafik. Maksud saya begini, selama ini kita itu kan berbicara seperti kita tutupi ya, supaya kita jangan terlalu ini. Memang nggak boleh begitu kita sekarang. Kita harus tunjukkan apa adanya saja. Nih, saya tunjukkan kepada teman-teman nih di sini. Benarkah Allah akan memberikan perempuan-perempuan bersusu montok kepada orang-orang yang bertakwa? Jelas. Nih, saya tunjukkan surat An-Naba
ayat yang ke-33. Perhatikan ya, surat An-Naba ayat 33. Saya balikan dulu ya. An-Naba 33. Saya tunjukkan nanti dari tafsir-tafsirnya ya. Dan semua tafsir-tafsirnya jelas. Gadis-gadis yang berpayudara montok. Saya balikan ya. Nih, ini surat An-Naba kan? Ya kan? Ayat 33 kan? Iya. Nih, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis jelita berpayudara montok. Pertanyaan saya ini coba, Lona, kalau kamu dapat gadis-gadis berpayudara montok, kalian mau bekal apa? Apakah kalian mau bermain itu, adu kates-katesan? Atau bagaimana? Coba nih. Iya jelas ini, lihat nih. Nih. Ini tafsir Wajiz ya. Ini tafsir Tahlili ini. Tafsir Tahlili. Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik. Montok. Ya kan? Dan sebaya usianya. Ini jelas ini. Nih. Itu udah nggak bener, itu udah nggak beres itu, Pak. Kenapa Anda masih Islam? Tapi memang aku perhatikan ya agama sebelah ini semuanya itu tentang ya begitu ya. Dan gitu. Dari kala itu puasanya laki-laki. Jadi begitu. Ada kejadian artis sekarang yang lagi yang viral udah Maya. Itu kan kasusnya karena nggak mau dipoligami, akhirnya suka-suka aja cerai, kekurangan istri, akhirnya tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik, cerai. Aku mau kawin, nggak mau kawin, aku cerai, kira-kira gitu. Power seolah-olah di tangan laki-laki, kuasa di tangan laki-laki. Terus lagi kalau istri sudah tidak bisa lagi katanya kasarnya tuh nggak bisa lagi dipakai, ya tidak wajib untuk dinafkahi. Memanusiakan manusia nggak kayak gitu. Sampai kapan Lona masih terus mempercayai agama Islam? Kita perempuan udah kayak nggak dihargain aja gitu ya. Karena menurut Muhammad kebanyakan wanita itu penghuni neraka. Loh. Iya, saya dengar itu. Iya. Apalagi menurut Al-Quran Muhammad tuh seorang berdosa. Al-Quran sendiri yang bilang Muhammad berdosa. Bagaimana itu? Iya, kita perempuan serasa nggak ada harganya ya. Katanya Muhammad otaknya perempuan separuh isinya. Gimana lagi itu? Akalnya separuh. Bahkan perempuan itu disamakan dengan anjing dan keledai. Iya. Aisyah yang ngomong begitu. Laki-laki nikah 4 kali boleh. Kenapa nggak sekalian aja kita juga 4? Mau juga kita 4, bukan laki-laki aja 4. Suka-suka aja buat. Tapi ketika saya ngomong gini, banyak orang menuduh bahwa saya itu ngarang, mengada-ngada. Tapi giliran saya tunjukin, dianya terdiam. Aisyah ngomong bahwasanya dalam hadis itu wanita disamakan dengan anjing dan keledai. Iya. Itu maksudnya gimana itu? Saya baru dengar itu Bang Edis. Baru dengar juga, makanya saya bilang pantas masih kalau yang Islam. Itu baru dengar itu. Baik ya. Kita tunjukkan ya. Apakah benar dalam sebuah hadis Aisyah mengatakan demikian? Nih, kita tunjukkan ya. Saya akan menunjukkan sebuah hadis
di mana Aisyah mengatakan bahwa mengapa kalian samakan kami kaum wanita ini dengan anjing dan keledai. Nih, sabar pelan-pelan ya. Saya balikkan kamera saya. Aduh, ini banyak sekali iklannya, sabar. Itu yang mau ditunjukin hadis itu Bang Edis. Iya, hadis. Kalau orang Islam tanpa hadis nanti gimana? Disuruh nggak percaya hadis, bilang harus pakai hadis. Ditunjukin hadis, hadis katanya nggak bisa dipercaya. Terus yang mana yang benar? Ini iklan semua isinya, teman-teman. Nih ya, kita balikkan kamera saya. Oke. Nih. Lihat nih. Lihat ini websitenya nih Bincang Syariah. Nih. Perempuan pada masa jahiliyah dianggap sebelah mata dan seterusnya. Kita langsung baca saja hadisnya ini ya. Berkaitan dengan penyerupaan perempuan dengan anjing dan keledai dalam membatalkan sholat. Maka Aisyah pernah hidup serumah dengan Rasulullah. Perhatikan. Dikatakan begini. Buruk sekali perlakuan kamu sekalian dalam kurung para lelaki. Menyamakan kami dalam kurung para perempuan dengan anjing dan keledai. Jadi menurut ajaran Muhammad, yaitu perempuan disamain dengan anjing dan keledai ini. Kalau enggak ngapain Aisyah ngomong begini? Ya kan nih? Aisyah mengkritik pernyataan tersebut dengan perkataannya sebagai berikut. Ya kan? Ada dalam riwayat Bukhari nih. Dalam pernyataan Aisyah tersebut, beliau sangat menyayangkan banyak laki-laki yang suka menyamakan perempuan seperti anjing dan keledai. Ini ya. Tapi yang ngomong ya Muhammad juga. Yang ngomong itu Muhammad. Katanya begini. Kalau ada orang sholat, lalu di depannya itu lewat anjing hitam, keledai, dan perempuan, maka sholatnya itu jadi batal. Misalnya saya sholat nih, ya kan? Lewat di situ kucing, nggak batal sholatnya. Ya, lewat di situ beruang, sholat nggak batal. Tapi kalau yang lewat di situ anjing hitam, keledai atau perempuan, batal dia. Maka Aisyah berkata, mengapa kalian samakan kami para wanita dengan anjing, katanya. Aisyah nggak tahu yang ngomong itu Muhammad. Suaminya dia sendiri. Iya. Ya, kocak sih itu. Kan sudah pernah saya bilang, kalau kamu belajar hadis, sungguh-sungguh belajar hadis, percayalah dalam waktu dekat kamu akan menelpon tukang loak supaya mengangkut hadis dari rumahmu. Saya enggak mau belajar hadis, Bang Edis. Begitu juga kalau Anda baca Al-Quran, itu sama. Barang siapa yang sungguh-sungguh mendalami. Ngeri saya, kayak gitu amat ya. Kan saya sudah pernah bilang, kalau Anda benar-benar memperdalam agama Islam, sungguh-sungguh ada dalami itu, pasti Anda akan meninggalkannya. Coba surat yang saya baca tadi, sama pernyataan-pernyataan Ustadz. Di surga itu, saudara-saudara, Anda akan diberikan perempuan-perempuan berpayudara montok. Tuh. Surga agama Islam. Coba saya tanya Lona. Kalau kamu masuk surga agama Islam, kamu dikasih perempuan-perempuan berpayudara montok. Sama kamu buat apa itu?
Kalian mau main terong-terong, mau main terong-terong lagi. Mau main kates-katesan. Gimana? Ketawa kan kalian kan? Kamu nanti masuk surga, diberikan wanita-wanita berpayudara montok. Buat apa sama kamu coba? Itu buat laki-laki kali ceritanya Bang Edi. Nah, makanya saya bilang surganya orang Islam itu hanya buat laki-laki. Lagi ini Bang, kan kalau misalnya istri suaminya mati, kalau kita nggak nikah lagi, kita akan bertemu sama suami kita. Akhirnya banyak orang nggak menikah lagi nih untuk mengejar supaya menjumpai suaminya. Tapi giliran laki-laki, dia ya tetap aja tidak ada arahan jangan nikah lagi ketemu istrimu, nggak ada arahan kayak gitu. Nah, tetap aja nikah lagi. Apa dalilnya? Kalau misalnya mau di surga nanti dia akan berjumpa dengan istri yang terbaik. Artinya banyaklah bininya kan. Kalau istri harus setia, jumpa suami harus setia. Sampai mati pun kita jangan nikah lagi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mendalami ya, sungguh-sungguh mempelajari, sebenarnya agama Islam itu asal muasalnya itu adalah sekelompok orang-orang dari kaum muhajirin dan ansor yang mereka itu kerjanya berperang atau jihad, tahu kan? Saya pakai sensor itu. Berjihad, tahu kan jihad maksud saya? Iya. Nah itu. Iya, berjihad. Iya, dan mereka akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang mati di medan peperangan berjihad dapat pahala. Itu. Makanya surganya buat pria. Karena wanita tidak ikut berjihad. Wanita nggak ikut. Makanya kalau Jumatan, tadi kan baru Jumatan, ada nggak perempuan ikut? Saya itu yang Jumatan itu saya lihat di Buya Syakur kalau nggak salah. Iya itu dulunya kayak buat rapat-rapat ngebahas apa katanya gitu. Jumatan itu pada waktu itu adalah sebuah perkumpulan rapat kira-kira kampung mana yang mau kita serang. Itu kampung mana yang mau kita taklukkan, orang tapir mana yang mau kita Islamkan. Dan itu dengan pedang. Barang siapa yang tidak mau masuk Islam, iya. Loh, itu dalilnya ada. Dan itu sudah diakui oleh ustadz-ustadz. Yang nggak percaya itu, yang kaget dengan omongan saya, itu orang nggak pernah belajar agama Islam. Iya. Apakah kerjanya Muhammad dan para pengikutnya di awal mereka bertani atau berdagang? Enggak. Mereka kerjanya adalah berjihad tadi itu. Tentara dong. Semalam ada yang bertanya pada saya di Kalimantan City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad. Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 40 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Iya. Dulu itu Muhammad dan pengikutnya itu kayak gitu kerjanya. Makanya Muhammad itu dan para pengikutnya kerjanya ngejarah. Makanya ada istilah ghanimah, harta rampasan perang. Makanya saya bilang, kalau orang benar-benar belajar agama Islam, dia akhirnya nggak percaya lagi dengan agama Islam. Yang masih percaya ini, itu orang yang nggak pernah belajar agama Islam.
Gitu loh. Coba data yang nonton ini, kalau muslim nonton ini marah, ngamuk. Tapi orang ini penistaan katanya. Tapi bantah nggak bisa, nggak bisa bantah. Bantahan apa yang mau dikasih memang benar? Hadis-hadisnya jelas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Jika mereka mengucapkan itu, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah mereka. Ya. Kalau orang tidak mengucapkan syahadat, orang tersebut tidak aman darah dan hartanya dari Muhammad. Nah. Mau kurang bagaimana lagi? Kurang jelas bagaimana lagi? Adakah seorang muslim yang datang ke sini dan sanggup membantahnya? Enggak ada. Kalau bikin laporan polisi memenjarakan nomor 1. Bantah, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi saran saya Lona, jangan lama-lama sebelum semuanya terlambat. Bagaimana mungkin kamu masih percaya dengan orang yang demikian? Ya, semoga secepatnya aja, doakan saja semoga. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke, begitu saja ya. Baik. Saya turunkan Lona dan juga Rida. Sampai ketemu lagi. Selamat siang, selamat beraktivitas. Saya turunkan ya. Ya, saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya, sekilas pemberitahuan kita nih tentang riwayat hidup Muhammad. Ya. Dari mana Muhammad hidup? Ya dari situ. Bahkan seorang ustadz terkenal Abdul Somad pernah menghitung hasil Muhammad dari menjarah itu miliaran. Miliaran ya. Coba, adakah muslim ke sini yang berani membantah itu? Ayo naik ke sini. Coba. Siapa muslim yang naik ke sini dan berani membantah itu? Ayo silakan.